Selamat pagi teman-teman, kembali lagi kita trading hari ini dengan saham-saham yang kita bahas semalam ya. Ada Hartas, SKRN, MEDS, FMII dan Laju. Jadi kita melihat pergerakannya dulu sebelum kita putuskan untuk masuk. Jika pergerakannya mungkin kan kita masuk, tapi kalau tidak kita tidak perlu masuk meskipun kita sudah analisa ya. Analisa itu hanyalah sekedar pedoman saja ya. Untuk penentuannya kita tetap melihat bid offer. Jadi keputusan terakhir itu, indikasi terakhir itu yaitu bid offer. Oke, sekarang sudah buka, Laju naik, harta terbang 12% ya. Nah, kalau kondisi seperti ini jangan masuk dulu ya, karena dia tiba-tiba terbang ya, open gap up, kemungkinan dia hantam dulu ke bawah. Kamu bisa lihat saja nanti. Nih, plotnya pun belum sempurna ya, bidnya belum terisi. Kita biarkan dulu. FMII ini kemarin tidak terlalu ini ya, FMI tidak terlalu liquid. Nih, Laju 3%. Oke, kita masuk di Laju saja. Coba kita cek, coba dulu. Sorry, 248 sekarang harganya. Kita perhatikan dulu, saya antri saja di 248 mumpung masih tipis ya, ada 2000 lot tadi. Apakah saya akan dapat barang atau tidak? Kalau tidak dapat barang, biarkan, karena dia sudah naik tinggi. Kalau dikejar nanti masuk ketinggian. Oke, 248 sudah dapat, kita langsung di posisi jual teman. 248 tadi ya, 10 lot. Kita masuknya sedikit saja ya teman-teman, sedikit saja. Oke, 248 nya masih di posisi over sekarang. Kalau tidak kuat naik ya, kita langsung buang ya, kita haki. Jangan pakai perasaan selalu berharap kalau dia turun nanti pasti naik lagi. Nggak selalu begitu teman-teman ya. Yang pasti kita amankan aset kita ya dengan cara cut loss sesegera mungkin jika tidak sesuai dengan kondisi. Oke, 244 tapi sudah di posisi over. Kita minus berapa ini, 1,6%, berarti 244 ini kita harus jual kalau dia tidak kuat naik ya. 10 lot ya, 244 kita harus keluar kalau dia tidak kuat naik. Oke, kita cek lagi yang lain dulu. FMI 17%, Harta 8%, MEDS merah 4%. Oke, 248 sudah di posisi bid ya. Catnya kemarin seperti ini teman ya. Nah, Laju saya lihat masih tren naik ya. Oke, 248. Cek di sini FMII naik 22% ya, tapi dengan kondisi lot yang seperti ini ya, tidak terlalu liquid. 246. Kita siap-siap jual teman ya. Seperti tadi kita harus konsisten dengan plan kita. Begitu dia tidak kuat di 244 kita buang ya. Perhatikan dulu, ada 15.000 lot di 244. 16.000. Ini 17.000. Sementara 246 nya itu tidak terlalu banyak yang beli ya. Terkadang kita melihat pergerakannya yang soft seperti ini, kita berpikir ini aman ya, tapi sebenarnya tidak ada yang aman teman-teman ya, tidak ada yang aman untuk scalping ya, tidak ada yang aman untuk scalping, kecuali teman-teman masuk di saham-saham dengan fundamental bagus ya. Kalau teman-teman loss pun teman-teman tidak perlu jual ya, bisa dijadikan saham swing atau invest karena fundamentalnya bagus, dia bagi dividen dan masih jauh harganya di bawah ya, masih sangat murah. Itu boleh saja teman hold ya. Ada saham seperti itu, ada ya, ada. Kita sudah bahas di fitur gabung atau langganan, teman-teman bisa cek saja ya. Saham itu bisa naik tinggi sekali kalau dia nanti sudah direspon sama pasar ya.
Nah, dia bisa naik tinggi sekali ya. Perkiraannya seperti itu, analisanya seperti itu. Kenapa? Karena dia perusahaan bagus, labanya bertumbuh, dia juga bagi dividen. Jadi alasan untuk naik itu sudah cukup memenuhi syarat ya. Teman masuk di grup gabung atau langganan itu saja. Klik saja ke tombol gabung itu. Oke, kita lihat lagi ini. Harta maju MedS tadi. Wah, MedS langsung turun teman ya. Jadi begini teman, ada satu lagi yang perlu kita perhatikan ya. Ketika saham itu naik ya hari ini, katakanlah atau kemarin ya, kemudian dia merah hari ini, sebenarnya besoknya dia juga punya peluang lagi untuk naik. Teman bisa lihat di sini ya, ini merah, besoknya dia punya peluang lagi untuk naik. Banyak saham seperti itu. Kalau teman-teman nonton videonya siapa, John Hen ya, John Hen, yang mungkin teman-teman kenal dengan broker MG ya, yang dia selalu main di broker MG. Boleh dibilang John Hen ini adalah market maker ya. Nah, dia bilang kalau saham itu naik tinggi hari ini ya, kemudian besoknya merah, jangan tinggalkan katanya, jangan ditinggalkan. Ya, itu Bandar sendiri loh yang ngomong ya. Ya bisa jadi hari ini orang pada take profit dulu atau Bandarnya take profit dulu sebagian ya, besok digerakkan lagi. Jadi seperti itu. Makanya saya tidak juga menyamakan ke semua saham ya, tapi dengan saham yang menurut saya fundamental bagus itu bisa kita pakai cara itu ya, atau strategi itu. Lagi ya, sudah turun lagi ke 246, kemudian di-HK lagi ya, bolak-balik. Sepertinya ini ada resisten ya, ada support di posisi 246 ini. 244 ya, ternyata ini ada resisten di 244. Jadi semoga saja dia tidak tembus resistennya. Ya, semoga saja. Kemudian harga ini diangkat naik lagi. Oke, 248 sudah 11 menit berjalan ya. Si tadi ya, lajunya di 248 posisi over. Main banyak yang HK di 248 barusan ya. Ada 403 lot, 43 lot, 100 lot. Dan 250 lot lagi. Kemudian banyak juga yang haki di 246 ya. Ada perlawanan dari selnya ya. Ada perlawanan. Kita tunggu saja. Ini ada ATH di 285 ya lajunya. Nanti videonya kita potong-potong saja ya teman, bagian-bagian yang pentingnya ya, biar tidak kepanjangan videonya. Sudah 15 menit sekarang. Saya tidak tahu sampai jam berapa nanti berakhirnya ini trading kita ya. Kalau saya tampilkan ke semuanya, kalau 1 jam nanti teman nontonnya kelamaan. Nanti kita ambil yang penting-penting saja. Oke, harta. Nah ini teman-teman ya. Kalau orang yang beli sore jual pagi itu hampir-hampir mirip dengan arah hunter ya, arah hunter. Jadi masuknya itu ketika dia belum naik tinggi, belum dikunci di posisi arah seperti ini ya. 4 atau 3 tick sebelum arah itu mereka masuk, berharap harga itu dikunci di posisi arah ya, untuk lonjakan pagi besok mereka jualan ya. Seperti tadi arah ini langsung terbang di 12% ya. Nah, itu yang dicari para arah hunter atau BSCP itu. Tapi resikonya juga berbanding lurus dengan profit yang mungkin didapat ya. Kenapa? Karena kita masuknya sudah di angka 22% seperti ini teman ya. Kalau tiba-tiba ambruk ke posisi ARB ya, kita langsung minus puluhan persen juga ya. Nah itu resikonya. Makanya saya tidak sering untuk bahas-bahas pola seperti itu atau style itu. Mengingat kita di sini banyak yang pemula ya, takutnya teman-teman nanti kejebak di pancingan bandar biar kita masuk kemudian dihajar ya. Lebih baik kita masuknya itu, kalau teman-teman mau tetap beli sore buat dijual pagi besok, nanti di jam penutupan itu jam 3 ya, jam 3 kurang 10 itu kan sudah close ya.
transaksi. Nah, di jam 3 pas atau jam 3 lewat 1 detik nanti kita bisa transaksi lagi ya. Kalau harga itu tinggi kemudian ditutupnya di posisi over misalnya, kita bisa HK di waktu itu ya. Apa gunanya? Apa bedanya dengan kita beli di hari besok? Karena di hari paginya ya belum tentu kita dapat barang di harga segitu. Kenapa? Karena ada lonjakan-lonjakan ya. Ada lonjakan harga seperti tadi. Harta itu dia tiba-tiba naik ke 12%. Nah, sementara kita sudah masuk di posisi dia tutup hari ini ya. Misalkan di harta ini katakanlah dia tutup di misalkan di 384 ya, di posisi over. Nah, 384 ini dia tutup. Nah, kita di jam 3 lewat 1 menit itu, kita bisa HK di 382 ini atau 384 tadi, ya, untuk kita jual besok. Tapi risikonya selalu ada, ya. Jangan dipikir risikonya tidak ada. Apa risikonya? Ya, tiba-tiba saja besok pas pembukaan dia langsung ARB, kan seperti itu. Jadi selalu ada risiko. Nanti kita akan coba langsung praktek ya. Kalau nanti saya punya waktu sore hari penutupan pasar, kita coba untuk BSJP itu. Kita beli ketika penutupan pasar itu, kemudian kita jual besok pagi ya. Oke, harta FMII laju sudah di 252 ya. Oke, sudah profit 1,6% kita di laju 254. Posisinya masih di posisi over ya. Kalau ini naik terus ya, kita lihat dulu posisi 252 ini, kita ambil posisi jual ya, karena kita tidak tahu apakah akan terus naik ya. 1,6% itu sudah angka yang lumayan ya. Ya, kita targetnya kan 2-3%, tapi kalau tidak kuat misalkan ya, nah kita jual saja di 1,6 daripada kita loss ya. Oke, 254 nya sudah di posisi bid sekarang. Coba kita cek dulu, sudah 2,4% teman. Oke, kita langsung jual saja sesuai dengan target 254 kita jual. Oke. Jadi buat teman-teman kalau sudah profit segera realisasikan. Nah, kondisi seperti ini kita tidak bisa menebak teman ya. Kita tidak bisa tebak, ternyata dia turun lagi ya di posisi over lagi 254 nya. Walaupun masih ada potensi untuk naik ya, yang pasti kita sudah amankan profit. Jadi seperti itu. Oke, demikian dulu, semoga bermanfaat dan happy cuan buat teman semua.